Halo semuanya, ketemu lagi. Joy, sini. Sinilah. Iya. Nih ya guys, kali ini gue mau unboxing Advan G9. Tadi Jayus ya? Padahal cuma dilempar begini doang. Bukan G9, tapi G9. Karena ini produk lokal, jadi ya kita ngomongin lokal aja ya. G9 dan ya ini boxnya kayak begini. Bentar, glossy-glossy nggak enak. Ini plastiknya gue buka dulu. Nggak pakai kerambit kali ini, tapi pakai kuku aja. Set. Gampang banget kebukanya kalau plastik begini guys. Oke, ini dia. Wow, yang glossy-glossy kelihatan kan tuh handphonenya. Kayak biasa nih teman-teman bisa lihat sendiri boxnya tuh mayoritas warnanya begini. Terus nih ada aksen ya beginilah pokoknya, tinggal lihat sendiri. Dan ini dapat gratis juga smartphone kartu perdana bonus kuota 360 GB dengan syarat yang sama kayak waktu itu, mesti ngisi ulang sebulan minimal 50.000. Dan ini gede banget tulisan 4K power tuh, 4K power apaan ya? Yang jelas bukan baterainya sih. Terus di sebelah kiri ada tulisan kayak begini, silahkan dibaca sendiri. Tuh baterainya aja 5200. Terus di sebelah kanannya tuh ada gini ya. Dan di bawahnya warnanya green. Di atas nggak ada apa-apa, logo doang. Dan di belakang ada sedikit speknya. Oh bukan sedikit, ini mah hampir semuanya ya. Buset, ribet amat dah. 4 GB sama 32 GB internal storage-nya. Kameranya ada 1, 2, 3, 4. Wih, yay. Dan juga ini gue yakin teman-teman udah pada ngeliat ya unboxing dari teman-teman yang sebelumnya juga udah duluan sih. Gue telat banget ini karena ya masih ada banyak kerjaan PR deadline-an. Jadi ya gue ngerjain yang lain dulu. Langsung aja isi di dalamnya tuh. Oke, ini ada handphonenya. Sekali lagi tadi warna green ya. Ntar aja kita lihatnya. Terus nih dapat kartu informasi penting dan kartu garansi. Kertas ini bukan kartu. Oke. Terus di baliknya ada nih dia kartu smartphone-nya, dapat kepala casan. Yang mana nih dikasihnya tuh ya guys, 5 volt 2 ampere. Terus nih juga ada kabelnya. Wih, Advan dapatnya Type C juga yang tipe ini. Terus dapat nih biasa silika gel. Sama ini quick start guide, cuma panduan cepat bahasa Indonesianya. Dan ini dapat casing yang ya kalau teman-teman punya fobia jangan lama-lama dilihatnya ya. Ini kayak begini bentukannya juga pas gue lihat dari anak-anak yang lain udah pada bahas, agak-agak aneh sih casingnya tuh. Dan ini tuh hard case semua ya. Dah kayak gini aja isi dalamnya. Nah kali ini baterainya udah ada di dalam handphonenya, jadi udah tertanam. Kayak gini warna greennya, warna hijaunya ya. Dengan aksennya yang sebenarnya ini kayak pusat sinar matahari gitu ya, berkumpul di titik kamera di sini. Cuma glowingnya menurut gua nggak apa ya, biasa aja sih. Terus ini kita udah dapat anti gores juga layarnya, atau ini kamera depannya maksud gua modelan teardrop. Oke, anti goresnya sebenarnya kalau Advan itu kurang enak sih, asap banget. Jadi sebenarnya kalau saran gua teman-teman beli Advan ganti anti goresnya juga nggak apa-apa sih dari awal beli. Tapi kalau pengen pakai dulu sampai rusak ya monggo. Ngomong-ngomong, SIM card ejectornya mana ya? Oh ada di sini nih. Isinya SIM cardnya tuh kita dikasih hybrid atau dedicated. Oh dikasihnya dedicated. Nice nih buat teman-teman yang pakai SIM 1 SIM 2 plus micro SD bisa ya. Ini sambilan gue nyalain. Bagian atas, oke, jack audio, terus Type C-nya di atas ya. Masih aja di atas deh, kenapa nggak ke bawah aja sih, Van? Terus ini tombol volumenya, dan ini tombol power. Ada bunyinya. Single speaker, tadi kedengeran. Suaranya cuma keluarnya dari sini aja, sama ini mikrofon. Dan di sini ada slot SIM card aja. Udah deh, ini kletek ah. Nah, sebelum setting-setting, nih gua kasih lihat lagi aja, kali ada temen-temen yang belum lihat, tapi bentar aja. Nih kalau misalkan dipakein casing tuh gimana, bentukannya seperti ini. Agak-agak aneh dan dipakainya sebaiknya jangan kalau saran gua. Karena gua udah sering pakai casing-casing ya. Ini udah bisa gua tebak kalau dalam pemakaian sehari-hari selain ini hard case kurang bagus buat handphone teman-teman. Ini juga handphone jujur rada berat, 5200-an ya tadi ya. Baterainya agak berat juga. Terus casingnya ini tipis, kenanya adalah style case banget. Terlebih nih yang bulat-bulatannya ini nanti ngebekas banget kalau misalkan kemasukan debu seiring pemakaian.
Dan ini biar afdol, biar teman-teman tahu nih beratnya berapa ya. Baterainya tuh 5200 mAh. 193,2, hampir 195 gram, hampir 200 gram ya. Pasti 200 gram sih kalau misalkan teman-teman pakai casing yang lain. Kalau pakai casing bawaan, ya tuh casing setipis ini aja jadiin 200 gram si handphonenya. Jangan kelamaan, kasihan teman-teman yang punya fobia. Oke, nih udah mulai masuk. Gua setting dulu. Gua penasaran pengen nyobain Genshin Impact. Jadi sekalian aja nanti kita tes kuat nggak ya nih handphone. Oke, jadi ini dia tampilan utamanya Advan G9, dan ini teman-teman bisa lihat ada dua bubble gini. Ini anti goresnya tadi sih. Dan udah gue coba tekan-tekan tapi dia masih belum mau hilang. Gitu, berarti bener ya, ganti aja anti gores bawaannya nih guys ke yang lebih bagus kalau misalkan teman-teman nanti beli Advan G9 ini. Lanjut lagi, ini untuk UI-nya masuk ke menu, swipe atas kayak gini. Dan kalau turunin ke bawah langsung ada notifikasi dan quick settingnya kayak gini-gini. Gue demen sih sebenarnya ya. Kita lihat ke bagian Play Store, ini masih belum gue update semuanya nih. Tuh ada update all 20 yang masih pending. Sebelum masuk AIDA gue kasih tahu juga, tadi gue ngeliat ke setting, sistemnya nih udah yang paling update. Jadi dia pakainya udah Android 10. Langsung aja ngeliat ke AIDA 64. Ini bersihin dulu semuanya, nggak ada. Nih kita ngelihat ke sistemnya dulu. RAM 4 GB yang available-nya masih sekitar ya 2,5 GB lah ya. Terus nih internal storage-nya tadinya kan aslinya 32 GB, cuma yang ke-detect itu 24 GB. Sisanya kemakan sama sistem, dan masih free-nya 23 GB lebih. Terus nih chipsetnya dipakai Unisoc SC9863A 28 nanometer. Terus layarnya 720p tuh. Terus ngelihat baterainya benar 5200. Habis ini gue install beberapa aplikasi yang biasanya gue install ya guys. Oh iya, lupa. Untuk security-nya Advan ini cuma ada face unlock aja, face ID kayak tadi nama di dusnya ya. Fingerprint itu nggak ada guys. Oke guys, ini udah gue install Geekbench 5 sama Antutu Benchmark, sama ini gue coba nekat Genshin Impact gue install juga, dan ya nanti gue ceritain deh pokoknya. Nih, pertama Geekbench 5 hasil skor itu segini. Ya silakan dibaca sendiri, single core sama multi core ya, dan sumpah ini handphone terlama yang gue iseng ngetes benchmarknya pakai Geekbench. Asli hampir sejam gue nungguin men, swear. Lihat nih sekarang jam berapa gue ngetesnya. Terus Antutu Benchmark dapat skornya, nah segini, 101 ribuan. Dan ini ngetesnya sejam lebih gue nungguin, sumpah asli lama banget. Dan ini gue yang paling tega ngetes atau gue nginstal Genshin Impact ya guys. Dan hasilnya teman-teman nih lihat sendiri. Nih guys, tuh kayak begini. Teman-teman lihat sendiri dah gerakan itu kayak gimana patah-patahnya. Udah lihat ya, ini perhatiin lagi ya, udah ya. Ini ngelot data aja dari tadi nggak kelar-kelar, sumpah. Dari tadi tuh begini aja udah. Ini tuh udah hampir jam 2 pagi ya, di rumah tuh nggak ada yang pakai internet, udah pada tidur semua. Nih gue syuting ya sendirian aja, internet nggak ada yang make. Tapi ngelot datanya aja lama banget, terus juga tuh lihat deh, patah-patah banget. Gue sampai ini, aduh panas sih, ya ini termasuk panas walaupun bodinya plastik. Asli gue nggak tega nerusinnya buat main gamenya. Yang jelas dengan prosesor yang tadi teman-teman lihat sendiri, dia pakainya adalah Unisoc ya. Bawaan yang biasa Advan tuh emang langganan banget pakai prosesor ini. Ngetes Geekbench juga dapat segitu, Antutu Benchmark juga cuma 101. Gue saranin nggak usah main game Genshin Impact, asli. Perlu ini ya, perlu ilmu sabar yang amat sangat tinggi sih maksudnya kalau teman-teman mainin Genshin Impact di Advan G9 ini guys. Yaudah, soal performa anggap aja ini game kalau buat game maksudnya ya game-game ringan lah kayak PoW ataupun Candy Crush ataupun Subway Surfer gitu-gitu ya. Pokoknya buat game-game ringan aja, buat WA, buat Telegram, buat email-emailan masih oke sih dengan RAM 4 GB dan dengan SoC Unisoc yang tadi teman-teman lihat sendiri. Langsung aja abis ini kita ngetes kameranya ya. Nah, settingannya aja gua kasih lihat dulu ini biar ada objeknya di sini deh biar enak ya. Nih settingannya kalau kamera belakang
Ada auto, manual, burst, panorama audio note, filter, QR code, night shot, dan portrait. Untuk mode manualnya nggak banyak nih, ada settingan ini aja. Terus ada ISO, white balance, sama ya, ini settingan ya kayak gini lah, kontras sama saturation ya. Terus menu settingannya ada kayak gini-gini aja nih, teman-teman silakan lihat sendiri ya. Udah. Lanjut ke rekaman video. Kamera belakangnya ini bisa merekam sampai resolusi HD 1080p aja. Dan ini kayaknya juga 30 fps ya, karena nggak ada pilihan 60 fps nya. Terus kalau kamera selfie-nya, dia cuma mampu sampai HD 720p aja. Terus fitur videonya dia juga ada timelapse, slow motion, sama night shot untuk kamera belakangnya. Sedangkan kalau kamera depannya, dia cuma ada video sama night shot aja. Habis ini teman-teman lihat contoh foto sama videonya ya. Ini si Risa lagi main game Genshin Impact. Risa sukanya siapa? Impact. Enggak, sukanya siapa karakternya? Yang warna red, yang kecil siapa namanya? Klee. Oh, Klee ya. Udah sih ya guys, paling segini aja video unboxing beneran gue kali ini untuk Advan G9. Dan kesimpulannya kalau dari gue sebenarnya ini handphone harganya tuh 1399, jadi 1,4 juta lah. Tapi dengan harga segitu menurut gua nih agak susah bersaing dengan handphone Cina ataupun dari Korea yang brandnya ya teman-teman pasti tahu sendiri lah ya. Soalnya kalau concern dari gue yang pertama adalah soal build quality, masih plastiknya tuh material feels dipegangnya jujur-jujuran aja nih, feels cheapnya, feels murahnya tuh berasa banget. Even handphone ini berasa lebih berat karena baterainya ya 5200, gue juga nggak tahu daya tahannya itu bagus atau enggak. Terus yang kedua ini kameranya bener kayak yang tadi dibilangin ya di balik boxnya, maksud gue ini kan 13 megapiksel plus 0,3 plus 0,3 plus 0,3 with flashlight, yang gue sendiri nggak tahu 0,3 nya tuh apaan. Soalnya kamera utamanya yang 13 megapiksel ini yang atas, nah sisanya ini berarti 0,3 sama 0,3 kan, itu nggak tahu apaan gitu loh. Maksudnya 0,3 nya lensa wide kah atau lensa makro kah atau lensa apa gitu nih, nggak jelas sih gitu loh menurut gua. Jadi better satu lensa aja mendingan dari awal, nggak usah maksain kayak begini. Ini tuh mirip-mirip kayak Samsung, mirip-mirip kayak Realme juga ya bentuk-bentuknya yang modelan kayak gini. Even Oppo juga, Vivo, wah pokoknya udah banyak deh yang kameranya tuh ada di kiri atas sini. Terus tambahan juga yang menurut gua ini anti goresnya kurang, jadi tuh bisa dilihat ya. Jadi PR kalau misalkan punya atau beli handphone ini ya beli lagi. Terus juga casingnya, casing bonusan yang biasanya enak langsung dipakai, ini jadinya tuh segelitir orang mungkin akan takut atau ya tadi gue bilang fobia karena casingnya bentuknya bulat-bulatan kayak tadi gitu loh. Ya nggak sih? Logikanya nyampe kan ya maksud gue ya, dengan harga 1,4 juta yang mana kalau nyari di e-commerce lain juga biasanya harganya lebih murah, dan ujung-ujungnya ketemunya ya kalau nggak brand Cina ya Samsung si Korea itu ya jadinya. Cuma ya balik lagi ke teman-teman sih, mungkin ada ya yang di second city ataupun third city nyarinya juga agak-agak susah. Tapi kalau nyari Advan itu gampang ya silakan belinya yang ini. Cuma pesan gue satu, ini handphone nggak bisa dimainin game yang game kekinian, kasarnya kayak gitu. Tapi kalau game-game ringan ini ya bisa lah, aman. Terus juga ini portnya juga udah kekinian ya, port Type C yang mana tapi letaknya masih tetap ada di atas sini ya, menurut gue kurang. Terus juga ini speakernya ada di bagian bawah sini. Kalau lagi main game atau lagi nonton dengan orientasi defaultnya kan pasti begini gitu ya. Ini pasti jadi ketutupan.
Jadi mau nggak mau diputar begini, yang mana jadi kurang asik sih sebenarnya kalau buat gue pribadi. Ini juga colokan jack audionya adanya di sebelah kiri atas. Jadi kalau misalkan balik lagi orientasi main gamenya adalah begini atau nontonnya defaultnya adalah begini gitu ya, ya mau nggak mau diputar juga ujung-ujungnya. Karena jack audionya kalau kita ngikutin posisinya di sini, set, ya kehalang lah sama tangan ya kan. Terus juga ini Advan ya nggak ngasih handsfree di dalam paket penjualannya. Jadi mesti beli lagi gitu sih ya. Jadi balik lagi ke teman-teman aja deh. Ini juga harganya nggak mahal ya, 1,4 juta. Mungkin kalau di e-commerce dapat 1,3, 1,2 atau bahkan 1,1 juta. Ya mungkin juga Hoki bisa dapat harganya sejuta mungkin ya. Yaudah paling segini aja video unboxing beneran gua kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you banget loh. Nih syuting jam 2 pagi. Saatnya gue tidur habis ini. Ngeditnya besok aja. Jadi curhat. Sip, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman dong. Siapa tahu nambah pahala ya. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.